Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, atau selamat siang begitu ya. Nah, di sini Pak Rizka akan membahas terkait dengan masih berhubungan dengan suhu, dengan kalor begitu ya. Pertemuan lalu sudah saya sampaikan terkait dengan perpindahan kalor, ya kan? Kalor itu kan panas ya, perpindahan kalor atau perpindahan panas sehingga dari suatu zat ke zat yang lain yang nanti akan menyebabkan terjadinya perubahan zat. Nah, sehingga kemarin kita sudah mengetahui bagaimana terjadinya perubahan perpindahan kalor gitu ya, sehingga kita bisa mengetahui peristiwa tentang perpindahan kalor mulai dari konduksi, konveksi, serta radiasi. Nah, untuk pertemuan kali ini itu kita akan membahas tentang kalor yang masih ada hubungannya dengan suhu. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan perubahan suhu ini dan perubahan zat pada suatu benda. Perubahan suhu berarti suhunya berubah. Suhunya berubah dari mana? Ya bisa dari kecil sampai ke besar. Dari suhunya negatif sampai dia suhunya menjadi paling besar begitu. Nah, itu ada korelasinya dengan adanya perubahan zat. Ketika suatu benda dikenai perubahan atau mengalami perubahan suhu, maka ada asumsi, ada kemungkinan begitu ya, ada kemungkinan terjadinya perubahan zat. Contohnya misalnya ada sebuah es begitu. Sebongkah es itu nanti dipanaskan. Berarti kalau dipanaskan itu nanti di dalam es itu terjadi perubahan suhu begitu. Nah, karena terjadi perubahan suhu, ketika suhunya itu diberikan ke dalam es itu secara terus-menerus, sehingga esnya itu akan terjadi perubahan suhu, sehingga nanti akan terjadi perubahan zat begitu. Itu ya, akan terjadi perubahan zat. Nah, perubahan zatnya dari mana? Zat itu kan ada 3 yang sudah sering saya sampaikan ke kalian, yaitu adalah zat padat, cair, dan gas kan begitu. Maka di sini nanti ketika terjadi perubahan zat, ya kan, maka di situ pasti ada perubahan suhu begitu. Nah, di sini ada istilahnya ada korelasi atau ada keterkaitan terkait dengan perubahan suhu sehingga terjadi perubahan zat pada suatu benda. Nah, ini bendanya itu tidak hanya satu, tapi banyak, hampir semua benda ketika diberikan suhu itu ada kemungkinan terjadi perubahan zat. Begitu. Gitu ya. Nah, di sini suatu benda ini yang saya ambil, yang saya beri contoh salah satu saja, yaitu adalah es. Gitu ya. Es di sini, es itu kalau kita ukur ini ya. Es itu kalau kita ukur di sini esnya itu memiliki suhu negatif 10. Memiliki suhu negatif 10 itu es. Karena saking dinginnya ya, ketika kita pegang itu kan sangat dingin sekali. Maka di situ suhunya kalau kita ukur dengan termometer, dia suhunya negatif 10. Nah, kemudian esnya ini kita berikan suhu gitu ya, kita beri suhu gitu. Artinya kita panaskan. Berarti esnya itu akan menerima panas. Kan begitu. Nah, ketika menerima panas berarti ada kalor yang masuk ke dalam es. Sehingga terjadi perubahan suhu. Nah, ini ya, terjadi perubahan suhu dari negatif 10 sampai 0. Nah, begitu. Ini terjadi yang namanya perubahan suhu. Nah, ini. Perubahan suhu. Dari berapa? Yaitu dari negatif 10 sampai 0 derajat gitu ya. Dari negatif 10 derajat sampai 0 derajat. Itu adalah perubahan suhunya. Gitu ya. Nah, kemudian itu disebut dengan Q1. Ingat, di sini terjadi perubahan suhu ya. Nah, di sini terjadi perubahan suhu. Dengan adanya perubahan suhu kan di sini
es itu kan dia memiliki, yang pertama pasti memiliki massa. Ya, misalnya massanya itu 1 kilo atau boleh. Kemudian selain massa, ya kan, selain massa itu ada yang namanya kalor jenis. Kalor jenis zat. Itu ya. Kalor jenis zat ini dia memiliki simbol itu Rho. Nah, seperti P tapi gambarnya seperti itu ya. Rho. Kalau dituliskan Rho itu RHO. Itu memiliki satuannya itu Joule per kilogram derajat Celcius. Gitu ya. Rho-nya itu dia Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di sini massa itu kan memiliki simbol M, begitu ya. Satuannya jelas kilogram. Nah, begitu. Maka di sini ada dua faktor yang mempengaruhi ketika es itu dipanaskan, yaitu yang pertama adalah massa, kemudian kalor jenis, kemudian yang selanjutnya adalah terjadi perubahan suhu. Nah, ini kan di sini ada perubahan suhu nih ya. Ya, dari negatif 10 sampai 0 derajat. Nah, ini ketika terjadi perubahan suhu itu disebut dengan delta T. Gitu ya. Delta T itu adalah perubahan suhu di mana delta T itu memiliki persamaan suhu akhir atau T akhir dikurangi T awal. Nah, begitu. Jadi delta T itu adalah suhu akhir atau ini terkait dengan perubahan suhu. Nah, dengan adanya perubahan suhu, di sini nanti ini adalah merupakan faktor yang ketiga. Itu ya, terjadi perubahan suhu pada Q1 ini ya, pada Q1 massa kali kalor jenis kali delta T. Delta T itu adalah perubahan suhunya. Ini adalah persamaan yang pertama. Terjadi perubahan suhu yang dari negatif 10, ini delta T-nya ya. Delta T-nya itu berarti dari negatif 10 derajat sampai 0 derajat. Kemudian setelah terjadi perubahan suhu, itu terjadi perubahan zat. Ini disebut dengan mencair, yaitu pada Q2. Ya, di sini terjadi pada Q2. Q2 itu adalah perubahan zat. Artinya apa? Di sini terjadi dia mencair, ya kan? Perubahan zatnya disebut dengan mencair. Nek mencair itu kan berarti dari es, ya kan, dari padat ke cair kan begitu. Perubahan zat pada Q2 begitu ya, pada Q2. Nah, ini. Gitu ya. Karena di sini terjadi perubahan zat, tidak terjadi perubahan suhu, ya kan? Maka di sini delta T-nya tidak berpengaruh karena suhunya tidak berubah nih. Dari titik sini ke sini, ya kan? Dari Q2, sepanjang Q2 itu kan tidak ada perubahan suhu. Suhunya 0 semua, 0 derajat. Berarti tidak ada perubahan suhu. Maka di sini kalau tidak ada perubahan suhu itu pasti terjadi perubahan zat. Maka persamaan yang muncul adalah massa kali kalor lebur. Nah, ini. Q sama dengan M kali L, di mana L-nya itu disebut dengan kalor lebur. Gitu ya. Kalor lebur itu memiliki satuan Joule per kilogram. Nah, begitu. Gitu ya. Itu Q2. Karena tidak terjadi perubahan suhu. Ingat, di sini yang Q2 itu tidak terjadi perubahan suhu. Taunya dari mana? Nah, ini kita lihat dari Q2 dari titik sini ya kan sampai ke titik sini.
itu tidak ada perubahan suhunya nol terus ya, suhunya nol, tidak terjadi grafik yang naik, tapi datar grafiknya sehingga menunjukkan bahwa suhunya itu nol. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah mencair, berarti kan mencair menjadi cair ya. Berarti di sini sudah menjadi air, di sini menjadi cair. Begitu. Maka terjadi airnya itu selalu dipanaskan begitu ya. Dipanaskan terus-menerus sehingga muncul suhu dari 0 sampai 100 derajat Celcius. Nah ini. Sampai grafiknya naik di titik melalui Q3 gitu ya. Berarti Q3 itu terjadi perubahan suhu lagi, ya kan? Terjadi perubahan suhu lagi. Dari mana suhunya? Dari 0 derajat sampai 100 derajat. Nah, ini. Di sini ada perubahan suhu. Maka pada Q3 itu memiliki persamaan karena terjadi perubahan suhu ya. Maka di sini massa kali kalor jenisnya berbeda dengan yang pertama ya. Kalau di sini kalor jenisnya adalah kalor jenis cair atau air begitu ya. Kali delta T. Delta T-nya juga berbeda. Di sini perubahan suhunya dari 0 sampai 100. Berarti kan 100 ya perubahannya. Kalau tadi dari negatif 10 sampai 0 itu kan hanya 10 derajat. Kalau ini perubahan suhunya itu dari 0 sampai 100, maka sudah berbeda delta T-nya. Kalor jenisnya juga berbeda atau rho-nya berbeda ya di sini. Ini ya, bukan rho ya, mohon maaf di sini saya ralat, bukan rho ya tapi C. Nah, ini kalor jenis itu simbolnya C. Nah, begitu. Itu ya. Kalau rho itu massa jenis, mohon maaf, saya ralat ya. Nah, di sini karena Q3 itu adalah massa kali C atau kalor jenis kali delta T, maka di sini nanti akan ketemu nih perubahan suhu atau kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari 0 sampai 100 derajat Celcius begitu. Gitu ya. Itu pada Q3. Kemudian di sini pada Q3 itu dipanaskan terus-menerus dari suhu 100 ini dipanaskan terus-menerus, muncul yang namanya terjadi perubahan zat. Itu disebut di sini adalah menguap. Menguap itu dari mana? Dari cair menjadi uap kan begitu. Menguap. Berarti nek menguap itu kan berarti terjadi perubahan zat. Nah ini terjadi perubahan zatnya gitu ya. Perubahan zatnya apa di situ? Menguap. Gitu ya, menguapnya di sini terjadi perubahan zat, tidak terjadi perubahan suhu. Kalau kita lihat di sini tidak terjadi perubahan suhu. Kita lihat ya yang Q4. Dia suhunya 100. Tidak naik, tidak turun. Ya, grafiknya datar. Maka di sini menunjukkan bahwa dia tidak terjadi perubahan suhu, tetapi terjadi perubahan zat. Maka kalau terjadi perubahan zat pada Q4 itu ya, maka terjadi memiliki persamaan massa kali kalor lebur uap atau Q sama dengan M kali U, di mana U-nya itu adalah kalor lebur uap. Nah, gitu ya. Kalor lebur menjadi uap begitu. Satuannya sama, joule per kilogram. Begitu ya. Nah, di sini maka kita nanti bisa mengetahui itu ya, terjadi perubahan suhu atau perubahan zat kan begitu. Gitu ya. Nah, dari sini ini bisa kita ambil sebuah garis besar. Gitu ya. Bisa kita ambil sebuah garis besar di mana jika terjadi perubahan suhu, ya kan? Jika terjadi perubahan suhu, maka persamaan rumus yang bisa dipakai adalah Q sama dengan massa kali kalor jenisnya zatnya ya, bisa cair, padat, gas, begitu ya, kali perubahan suhu atau delta T.
Ini ya, itu terjadi perubahan suhu. Nah, jika terjadi perubahan zat, maka persamaan yang bisa dipakai adalah Q sama dengan massa kali kalor leburnya, M kali L. Nah, kalor leburnya itu bisa kalor lebur es atau kalor lebur uap, begitu ya. Nah, di sini tolong ini benar-benar diperhatikan, yaitu dua persamaan ini ketika terjadi perubahan suhu, itu persamaan yang dipakai adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Sedangkan terjadi perubahan zat, itu adalah Q sama dengan M kali L. Gitu ya. Oke. Di sini tolong benar-benar dipahami, terjadi perubahan suhu atau terjadi perubahan zat. Nah, itu kita lihat dari soalnya nanti ya, atau mungkin dari grafiknya. Grafiknya naik atau datar gitu. Kalau naik berarti perubahan suhu, kalau grafiknya datar berarti terjadi perubahan zat. Tapi kalau tidak ada grafiknya di dalam soal, misalnya di situ ada perubahan suhunya, misalnya dari 20 sampai 50 derajat begitu, berarti itu terjadi perubahan suhu. Maka persamaan yang dipakai adalah Q sama dengan MC delta T. Jika tidak ada perubahan suhu, maka persamaan yang dipakai adalah Q sama dengan M kali L. Gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah grafik yang bisa kita ambil begitu ya tadi. Kalau dari titik A, misalnya ini saya ambil dari titik A begitu. Ya, dari titik A sampai ke titik B. Kita lihat di sini terjadi perubahan suhu, ada grafiknya naik begitu. Maka persamaan yang dipakai adalah yang perubahan suhu. Itu. Kemudian lanjut dari B sampai ke titik C. Gitu ya. Tidak ada perubahan suhu. Grafiknya datar. Maka persamaan yang dipakai adalah Q sama dengan M kali L. Gitu. Perubahan zat. Ini ya, perubahan zat. Kemudian dari C sampai ke D, sampai ke titik D begitu, naik. Berarti ada perubahan suhu, maka ini yang dipakai, ada delta T-nya. Itu Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, dari titik D sampai ke titik E, begitu, ya kan? Sampai ke titik E begitu, grafiknya datar, tidak ada perubahan suhu. Maka persamaan rumusnya pun sudah sama, yaitu Q sama dengan M kali U atau M kali L itu boleh. Ya, karena di sini adalah U-nya itu adalah sama dengan L-nya kalau lebur. Kemudian sampai di titik F begitu ya. Gas masih diuapkan lagi begitu ya, masih grafiknya naik lagi. Maka di sini pada Q5 karena ada perubahan suhu, grafiknya naik, maka persamaan rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Begitu. Gitu ya. Ini persamaan yang bisa kita pakai. Saya ulangi lagi, jika terjadi perubahan suhu, gitu ya. Jika terjadi perubahan suhu, maka persamaan yang dipakai adalah Q sama dengan massa kali kalor jenis kali perubahan suhu. Ini ya. Ini jika terjadi perubahan suhu. Kalau terjadi perubahan zat, gitu ya, terjadi perubahan zat, maka persamaan yang dipakai adalah Q sama dengan massa kali kalor lebur. Ini ya, itu. Di sini saya kasih keterangan, ya, saya kasih keterangan di mana M-nya itu adalah massa bendanya itu satuannya kilogram. Ini ya, yang simbol M itu adalah massa, kemudian C itu adalah kalor jenis zat. Zatnya itu bisa padat, bisa cair, bisa gas. Nah, begitu. Dia memiliki satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Itu. Sedangkan L, ya, sedangkan atau delta T dulu ya. Delta T dulu. Delta T itu adalah suhu akhir. T itu adalah suhu dikurangi suhu awal. Nah, begitu. T akhir dikurangi T awal. Sedangkan L itu adalah kalor lebur. Satuannya joule per kilo. Nah, begitu.
Gitu ya. Kan saya kasih contoh soal. 700 gram air dipanaskan dari suhu 10 derajat Celcius. Ini ya, 10 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Yang awalnya 10 menjadi 60. Berarti ini terjadi perubahan suhu. Kalau terjadi perubahan suhu, maka persamaan rumusnya Q kali delta T. Ini ya. M kali C kali delta T. Berapa banyak kalor yang dibutuhkan? Nah, ini kalor. Kalor di sini lagi ya. Ini berapa? Ininya begitu. Di mana kalor jenis air, jadi ini kalor jenis air ya. Itu adalah kalor jenis air, itu adalah C air begitu. Itu adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Masanya di sini sudah ada. Masanya berapa? Kita lihat. Nah, ini masanya di sini 700 gram. Karena di sini satuannya adalah kilogram, ini ya. Maka itu 700 gram, itu ya 700 dibagi 1000 gram ke kilogram itu kan dibagi 1000, maka 700 kalau dibagi 1000 sudah jelas nih persamaan yang kita pakai adalah Q sama dengan, karena ini yang ditanya adalah ini ya, Q sama dengan M kali C, C-nya C air karena di sini yang dipakai adalah air ya, kali delta T perubahan suhunya. Masanya 0,7 kali kalau jenis airnya 4.200 kali delta T-nya. Delta T-nya kita ubah, kita lihat. Delta T itu kan tadi rumusnya suhu akhir dikurangi suhu awal kan begitu. Suhu akhirnya berapa? Ini T akhirnya. Suhu awalnya berapa? 10, suhu akhirnya 60, suhu awalnya 10 kan begitu. T akhirnya 60 dikurangi 10 berapa? 50 derajat Celcius. Kita masukkan nih ke sini. 50. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Di sini ada satu angka di belakang koma. Komanya kita coret, nolnya kita hilangkan. 1, hilang 1 ya. Di sini 0,7 kali 4.200 kali 5. Nah, 7 kali 5 itu hasilnya 35 ya. Kali 4.200. Berarti di sini kita lihat 35 kali 42. 5 kali 2 10, 1, 3 kali 2 6, tambah 1 7, 4 kali 5, ya 5 kali 4 itu kan berarti 20. Simpen 2, 3 kali 4 12, tambah 2 4. 0 7 4 1. Berarti hasilnya adalah 1470. Di sini masih ada 02, kita tambahkan. Gitu ya. Di sini satuannya Joule. Gitu ya. Maka di sini hasilnya adalah 147.000 Joule atau bisa disebut 147 kilojoule. Nah, gitu. Kenapa kok kilo? Di sini bisa kita ubah menjadi kilo. Dari joule menjadi kilo itu dibagi 1000. Berarti ini nolnya 3 hilang. Maka sini 147 kilojoule. Gitu. Oke ya. Kita lanjutkan lagi. 300 gram. Ini ya, untuk contoh soal yang kedua. 300 gram alkohol, berarti ini massa lagi ya. Dipanaskan dari suhu negatif 120 menjadi negatif 50. Nah, berarti kan ini ada perubahan suhu ya. Nah, lagi-lagi terjadi perubahan suhu. Maka persamaan rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, sudah jelas. Diperlukan
berapa banyak kalor yang diperlukan. Nah, kalor yang diperlukan untuk memanaskan alkohol tersebut berapa begitu. Berarti kalor yang ditanya adalah Q-nya lagi. Berapa begitu. Kalor jenisnya, nah ini kalor jenisnya ini adalah C-nya 2400 Joule per kilogram. Di sini masanya kalau kita lihat 300 gram, maka sama dengan kalau dibagi 1000 0,3 kilogram. Ya sudah, kita masukkan saja. Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, begitu. Masanya 0,3 kali kalor jenisnya 2400 kali delta T-nya perubahan suhunya. Akhirnya negatif 50 dikurangi negatif 120. Nah, berarti ini sama dengan negatif 50 ditambah, karena ini min kali min ya, 120. Berarti berapa? Negatif 50 kalau ditambah 120 adalah bukan negatif ya, tapi 70 derajat Celcius. Ini perubahan suhunya. Maka di sini kita masukkan 70. Nah, begitu. Nah, ini bisa kita coret ya. Satu angka di belakang koma. Tinggal kita kalikan. 3 kali 7, 21. Ya, kita kalikan 21 kali 2400. Berarti ini 24 kali 21. 4 kali 1, 4. 2 kali 1, 2. 4 kali 2, 8. 2 kali 2, 4. 4. Ya kan? Ini 10, ini 5, 504. Masih 02 ya, kita masukkan. Nah, Joule. Nah, begitu. 50.400 Joule. Ini kalau kita buat ke kilojoule sama-sama dibagi 1000 gitu ya. Berarti 50,4 kilojoule. Nah, begitu. Begitu ya, anak-anak. Nah, di sini nanti silahkan bisa digunakan untuk latihan lagi. Nah, ini kalau nanti ini saya jelaskan nanti deh. Nah, untuk pertemuan berikutnya. Begitu ya. Tolong benar-benar dipahami. Setelah ini silahkan kerjakan latihan soalnya ya. Kerjakan latihan soalnya nanti di Google Classroom, nanti tinggal kalian kerjakan. Gitu ya. Itu yang bisa Pak Rizka sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon benar-benar dipahami materi yang saya sampaikan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.